Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari anime Mob Psycho, anime yang mengisahkan Kageyama Shigeo atau yang biasa dipanggil Mob. Mob adalah anak SMP berkekuatan supranatural yang dalam anime ini disebut sebagai Esper. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, comment, and subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih and enjoy the video. Di part 5 ini diperlihatkan Hanazawa, Mob, dan Ekubo mendatangi lab pengembangan yang diduga membocorkan identitas Ritsu pada organisasi ceker. Sesampainya di sana terlihat tempat itu yang sangat berantakan. Namun ternyata mereka juga menjadi korban organisasi ceker dan seluruh anak-anak yang berada di sana juga diculik seperti Ritsu. Di waktu yang sama diperlihatkan Ritsu dan anak-anak lainnya yang dikirim ke dalam hutan di mana markas organisasi ceker divisi 7 berada. Koyama menceritakan ke Sakurai kalau ia hampir dikalahkan oleh seorang anak yang tidak lain adalah Mob, namun ia berhasil kabur dan diperlihatkan ada seorang yang datang. Ia adalah Terada, salah satu pentolan ceker. Ia tertarik dengan anak yang dibicarakan. Terada pun mendatangi Mob yang sedang berada di lab pengembangan. Koyama dan Sakurai sangat yakin kalau Terada akan mengalahkannya dan mendapatkan siksaan berat dari Terada. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Koyama disiksa dan diinterogasi oleh Hanazawa. Di waktu yang sama, Ritsu dan anak-anak lainnya sedang berada dalam ruangan. Ritsu berbicara kepada salah satu pentolan ceker yang bernama Muto. Ritsu meminta untuk melepaskan mereka karena mereka hanya manusia biasa. Namun Muto mengetahui rencana Ritsu yang mengaku sebagai orang biasa agar dapat keluar dari tempat itu. Muto pun mengambil satu anak dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Karena anak itu tidak menunjukkan kekuatannya, Muto pun membawanya menjauh dan terdengar teriakan. Setelah itu, Muto pun kembali sambil menyeret jasad anak tadi sambil berkata, "Renungkan masalah sikap kalian kalau tidak ingin mati." Singkat cerita, setelah Mob dan Hanazawa mengetahui markas ceker, mereka pun datang untuk menyelamatkan Ritsu. Saat mereka berjalan ke lokasi, Terada kabur. Mob dan Hanazawa tidak mengejarnya karena mengira Terada tidak akan berani melawannya lagi. Namun diam-diam Terada menyerang mereka dengan melempar dua pohon besar. Terada menyerang Hanazawa dan terlihat Hanazawa yang sedang terpojok. Mob yang melihat serangan Terada tadi berkata, "Jadi ada banyak cara menggunakan kekuatan ya." Mob pun meniru jurus Terada dan menghimpitnya di antara dua pohon besar. Shin kembali ke Ritsu dan anak-anak yang diculik. Shiratori berkata kalau adik kembarnya baik-baik saja. Ternyata Shiratori dan adik kembarnya adalah pengguna telepati. Shiratori berkata, "Saat ini aku sedang berbicara dengan adikku. Sepertinya adikku diperlihatkan mayat kita berlima." Kekuatan orang itu semacam hipnotis. Mendengar hal itu, Ritsu berencana untuk menyelamatkan Kaito dan kabur dari tempat itu. Ritsu berkata, jika mereka meremehkan kita, jalan keluar akan terbuka. Mereka pun menjalankan rencana Ritsu menggunakan telekinesis Hoshiro dan api Asahi, dan terlihat gembok penjara yang terbuka. Namun para penjaga menertawakan mereka karena hanya itu yang mereka bisa lakukan. Ritsu pun berjalan keluar dari penjara dan memancing emosi para penjaga itu. Karena penjaga itu menganggap Ritsu sama dengan anak-anak lainnya, Ritsu pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan penjaga itu, mereka pun mencari tempat di mana Kaito berada menggunakan keahlian memprediksi Kurosaki.
Lalu diperlihatkan lagi mob dan Hanazawa yang berada di luar gedung. Hanazawa meniru jurus Terada. Ia menyeret semua penjaga yang ada dan membuat mereka pingsan. Terlihat Ekubo merasuki salah satu tubuh penjaga itu. Mereka pun masuk ke dalam gedung. Saat mereka berjalan di lorong gedung, ada seorang yang memergoki mereka. Mob dan Hanazawa pun langsung menyerangnya. Karena mob yang terlalu kuat, Hanazawa berkata, "Para keroco, biar aku yang urus." Mob menjawab, "Oh iya, maaf." Kemudian ada seorang lagi yang datang. Kali ini Hanazawa hanya menerbangkannya dan menanyakan keberadaan bocah-bocah yang diculik. Meskipun sebelumnya mereka sudah menghancurkan CCTV, namun suara mereka masih terdengar. Mengetahui adanya penyusup, para pentolan ceker divisi 7 berkumpul. Terlihat Koyama yang akan menangani mereka untuk membalaskan kekalahan sebelumnya melawan mob. Koyama pun mendatangi mereka. Ia berkata, "Kita bertemu lagi. Kali ini aku akan membunuhmu." Teru yang merasakan aura Koyama mengajak mob untuk menyerangnya bersamaan dengan kekuatan penuh. Namun mob berkata pada Koyama, "Kami sedang buru-buru." Koyama pun menyerang. Mob melawannya sendirian. Mob menerbangkan Koyama dan membuatnya menghantam seluruh bagian lorong sampai ia tak sadarkan diri. Karena mengetahui penyusup benar-benar kuat, semua pentolan ceker divisi 7 pun mulai serius menanggapi keberadaan mereka. Terlihat Ishiguro yang menyuruh pasukannya untuk menangkap para penyusup. Shin pun berpindah. Terlihat adik kembar Shiratori yang sedang duduk bersama anggota ceker yang belum membangkitkan kekuatan espernya. Mereka sedang membicarakan ada seorang anak yang dikirim dari markas pusat. Gosipnya dia adalah bocah sakti yang diciptakan markas pusat. Saat mereka asik ngobrol, Ritsu dan Hoshiro diam-diam masuk untuk membawa adik Shiratori keluar. Namun mereka ketahuan. Saat anggota ceker itu ingin menyerang Ritsu, anggota tertua yang belum membangkitkan kekuatannya mencegah mereka dan menyuruh Ritsu dan yang lainnya untuk pergi. Dia mencegah mereka karena manusia biasa tidak mungkin mengalahkan seorang esper. Lalu diperlihatkan Ekubo yang menemukan pintu mencurigakan. Kali ini Ekubo sendirian karena sebelumnya mob Hanazawa dan Ekubo berpencar untuk mempermudah mencari Ritsu. Saat Ekubo ingin membuka pintu itu, tiba-tiba ada sekumpulan anggota ceker yang memergokinya. Meskipun Ekubo menggunakan tubuh penjaga gedung, mereka tetap mengetahui kalau Ekubo adalah penyusup. Mereka pun menyerang Ekubo. Karena mereka hanya esper buatan, mereka tidak terlalu kuat dan Ekubo dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Ekubo pun masuk ke ruangan yang ternyata di dalamnya terdapat mesin pembangkit yang terlihat seperti alat penyiksaan. Saat Ekubo melihat-lihat sekeliling, Ekubo didatangi Matsuo, salah satu pentolan ceker divisi 7, yang mana kebetulan Matsuo adalah spesialis pengendali roh jahat. Counter alami Ekubo. Di tempat lain diperlihatkan Hanazawa yang mencari informasi dari esper buatan yang telah ia kalahkan. Namun ternyata Ritsu dan yang lainnya sudah tidak ada di dalam penjara. Saat Hanazawa berjalan pergi, tiba-tiba ada kobaran api yang mengarah ke arah Hanazawa. Ternyata itu adalah ulah Miyagawa yang memiliki kemampuan pyrokinesis atau bisa dibilang pengendali api. Terlihat Hanazawa yang hanya bisa bertahan dan Miyagawa yang terus mengeluarkan apinya dan membakar seluruh sisi di ruangan itu. Terlihat Hanazawa yang terpojok mencoba memancing emosi Miyagawa. Miyagawa pun terpancing dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat Miyagawa mengeluarkan kekuatan penuhnya, Hanazawa membungkus Miyagawa menggunakan pelindung yang ia gunakan, yang membuat api Miyagawa hanya berputar dalam pelindung dan membakar Miyagawa sendiri. Hanazawa pun menang meskipun dengan susah payah. Namun belum sempat beristirahat, datanglah Sakurai. Ia tidak sendirian, ia bersama Muraki, yang keduanya adalah pentolan ceker divisi 7. Singkat cerita, Hanazawa pun tertangkap. Di tempat lain terlihat mob yang sedang dikelilingi oleh boneka kayu, yang ternyata boneka kayu itu dikendalikan oleh Mukai, seorang anak perempuan yang memiliki kemampuan mengendalikan boneka. Karena bonekanya telah menemukan penyusup, Mukai bergegas
melihat boneka-bonekanya. Saat itu Ritsu berada tidak jauh dari tempat itu. Rencana pelarian Ritsu selama ini berjalan lancar karena ia hanya bertemu dengan esper-esper buatan yang sangat lemah. Namun tiba-tiba ada seorang anak seusia Ritsu yang bernama Sho. Tidak diketahui peringkat dan jabatannya yang ia miliki, namun Sho termasuk esper yang kuat. Ritsu pun menyuruh anak-anak lainnya untuk pergi lebih dahulu dan melawan Sho sendirian. Shin pun kembali ke Mukai yang kembali setelah melihat boneka-bonekanya sambil menangis. Ia mengadu kepada Suchiya karena boneka-bonekanya dihancurkan oleh mob. Suci pun mendatangi mob dan bertarung melawannya. Terlihat pemimpin ceker divisi 7, Ishiguro, yang sedang melihat pertarungan mereka. Dia berkata pada Takeuchi, salah satu pentolan ceker, kalau dia kalah kau wajib mengeluarkan kekuatan sejatimu. Kembali ke pertarungan mob dan Suci, terlihat mob tidak melakukan perlawanan. Suci pun berhenti menyerang mob dan bertanya, kau jauh-jauh kemari, kenapa malah menangis? Mob menjawab, kenapa aku harus memukul wanita? Guruku berkata, kalau orang yang berani memukul wanita adalah cowok terlemah sedunia. Suci dan Mukai pun tersentuh mendengarnya. Suci berkata, baik sekali kamu, tapi itu penghinaan. Aku ingin melawanmu dengan adil. Jangan ditahan, pukul sini. Di tempat lain terlihat Ekubo yang sedang dikejar-kejar oleh roh jahat peliharaan Matsuo. Namun Ekubo tidak kehabisan akal. Ekubo berniat langsung menyerang Matsuo karena jika melawan peliharaannya satu persatu, Ekubo tidak akan mampu. Ekubo berlari ke arah Matsuo. Matsuo pun memanggil peliharaannya untuk menjaganya. Namun tubuh yang dirasuki Ekubo tiba-tiba jatuh. Ternyata itu hanya pancingan. Ekubo keluar dari tubuh yang ia rasuki lalu kabur. Matsuo pun kesal dan menyuruh dua peliharaannya untuk mengejar Ekubo. Namun sebenarnya memang itulah yang ia inginkan. Sekarang Matsuo sendirian dan Ekubo bisa menyerangnya dengan mudah. Tapi saat Ekubo akan menyerang, Matsuo melepas jas yang ia kenakan dan membuka sebuah botol yang ternyata berisikan roh-roh jahat peliharaannya yang lain. Shin pun kembali ke mob yang berhasil mengalahkan Suchiya. Ishiguro pun menyuruh Takeuchi untuk mengurus mob. Takeuchi pun sangat yakin dengan kekuatannya. Hanazawa yang telah tertangkap berkata, baiknya kalian semua pergi dari sini. Namun mereka semua tidak menanggapi perkataan Hanazawa. Hanazawa berkata, teruslah berpikiran dangkal, kalian tidak akan bisa mengalahkan dia. Dan terlihat mob yang dengan mudah mengalahkan Takeuchi. Setelah mengalahkannya, mob meminta maaf lalu pergi. Saat mob berjalan di lorong, ia melihat Ritsu yang sedang babak belur tergeletak di lantai. Mob pun marah dan terlihat tingkat emosinya yang langsung mencapai 92%. Saat itu tiba-tiba Muto datang menghampiri mereka dan menggunakan jurusnya kepada mob dengan memperlihatkan ketakutan terbesar dalam hidup mob. Terlihat tingkat emosi mob yang bertambah dan mencapai 100%, yang membuat jurus yang digunakan Muto berbalik ke arahnya berkali-kali lipat, sampai-sampai Muto dibuat kejang-kejang dan pingsan. Karena kejadian itu maupun juga ikut pingsan, dan ternyata Sho berada di tempat itu. Sho menggunakan Ritsu untuk memancing mob. Singkat cerita, mob dan Ritsu ikut tertangkap seperti Hanazawa. Hanazawa terheran-heran karena mob dapat dikalahkan. Tiba-tiba Matsuo masuk ruangan. Dia terlihat sangat senang karena mendapatkan peliharaan baru yang tidak lain adalah Ekubo. Ekubo dimasukkan ke dalam kendi yang berisikan ratusan roh-roh jahat yang saling bertarung, dan yang bertahan sampai akhir akan menjadi peliharaan terkuat Matsuo. Terlihat Ekubo yang meminta tolong di dalam sana. Shin berpindah ke anak-anak dari lab pengembangan yang sudah sampai ke pintu keluar gedung, yang pada saat itu bertepatan dengan kedatangan bos pendiri organisasi ceker yang tanpa diduga adalah Reigen Arataka, guru dari mob. Dan bersambung, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Saya akan berusaha lebih baik di video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya dan sampai jumpa.